Menu hari ini semuanya enak, Maura. Kimi memekik senang saat ia membawa Maura ke kantin perusahaan siang itu. Perusahaan mempunyai kantin yang cukup besar dan semua makanan gratis karena ditanggung perusahaan. Namun Maura dan Kimi sendiri baru beberapa hari ini benar-benar memanfaatkannya karena di awal kerja, mereka masih membawa bekal sendiri karena masih adaptasi. Kau benar, Kimi, aku mau yang itu, dan yang itu, seru Maura. Maura pun masih begitu antusias mengambil lauknya saat tiba-tiba seseorang menyenggolnya dari samping. Buk, astaga, pekik Maura. Maura segera menoleh dan melihat Rania yang sudah ada di sampingnya. Rania sendiri baru saja masuk ke kantin dan sengaja mendekati Maura untuk mengganggunya. Mengapa menatapku seperti itu? Kau tidak terima ku senggol? Kalau begitu lain kali memilihnya yang cepat, dasar lamban, cibir Rania. Maura yang mendengarnya lagi-lagi menahan dirinya, namun Kimi tidak pernah bisa tahan menatap wanita ular seperti Rania. Ya ampun, mengapa kau ada di mana-mana seperti setan? Hah, menyebalkan sekali. Kalau kau tidak mau antri, sana ke restoran saja. Kau punya uang kan? Penampilan saja cantik tapi ternyata kantongnya sama saja, balas Kimi kesal. Rania yang mendengarnya langsung menganga kesal. Ternyata kau sama menyebalkannya dengan Maura ya? Dasar wanita jelek, mulutmu benar-benar harus diberi pelajaran. Rania langsung memanjangkan tangannya untuk meraih Kimi, namun kali ini Maura menangkapnya. Jangan berani menyentuh temanku, Rania. Kau berani padaku, Maura, lepaskan aku. Aku sudah bilang aku tidak akan takut kalau aku tidak salah. Bahkan semua orang di sini juga menjadi saksi kalau kau duluan yang mencari masalah denganku. Rania langsung menoleh ke sekeliling di mana para karyawan sudah menatap ke arah mereka karena mereka begitu ribut. Sial, geram Rania yang akhirnya menarik lagi tangannya. Lihat saja pembalasanku, Maura, kau dan temanmu itu sama saja. Maura tidak menyahuti lagi dan langsung mengajak Kimi duduk saja di meja makan. Aku gemas sekali padanya. Maura, setiap hari dia selalu mencari masalah padahal kita selalu diam saja, dasar sinting. Sudah, kita makan saja, Kimi. Kimi pun masih melirik Rania kesal sebelum akhirnya ia langsung makan. Sedangkan Rania dan gengnya masih tidak terima. Berani sekali dia mempermalukanmu di depan umum, Rania, kau menjadi tontonan karena Maura? Kau benar, Maura sialan. Kimi juga tidak kalah sialan, lihat saja apa yang akan aku lakukan padanya. Ambil kuah yang banyak, tita Rania. Kuahnya buat apa? Siapa yang mau makan kuahnya? Sudah, ambil saja, aku akan memberi pelajaran pada wanita sialan itu. Ah, baiklah. Rania dan kedua temannya pun mengambil 3 mangkok kuah dan Rania membawanya di dalam nampan. Mereka pun sengaja berlama-lama mengambil makanan lain sambil menunggu momen yang pas untuk mengerjai Maura. Di sisi lain, Alessia dan Dylan masih bekerja bersama dan Alessia pun tidak berhenti melirik Dylan. Begitu banyak tanya di kepalanya tentang Maura yang ingin ia tanyakan pada Dylan, tapi Alessia tidak tahu bagaimana caranya bertanya agar Dylan tidak marah. Itu. Dylan, menurutmu Maura bagaimana? Dylan mengernyit mendengarnya. Apanya yang bagaimana? Tidak, maksudku memang dia bekerja dengan sangat baik. Bahkan menurut Butina, progresnya bagus sekali, tapi menurutku dia sedikit tidak disiplin. Selain karena tadi dia terlambat, ku dengar saat aku keluar negeri, dia juga sempat lama tidak masuk kerja padahal dia masih karyawan baru. Kurasa karyawan seperti itu mempunyai sikap yang kurang bagus. Dylan pun makin mengernyit menatap Alessia. Well, kau tahu kalau rasanya aneh mendengar kau membahas tentang karyawan. Kupikir cakupan pekerjaanmu tidak sampai sana, Alessia. Dylan, aku GM, aku harus tahu semua hal yang terjadi di kantor. Bahkan aku akan sangat senang kalau aku bisa mengenal semua karyawan di kantor ini dengan baik. Ya, baiklah, kau memang orang yang peduli, tapi kurasa Maura punya alasan untuk tidak masuk dan untuk keterlambatannya. Dia selalu meminta izin pada manajer HRD dan pada Tina, jadi bagiku tidak ada masalah. Alessia sampai terdiam mendengar Dylan membela Maura.
Bukan hanya Alessia, karena bahkan Dylan sendiri sampai terdiam setelah mengatakannya. Bukan maksud hatinya membela Maura di depan Alessia karena itu terjadi begitu saja. Padahal biasanya Dylan adalah orang yang sangat suka berkata kasar atau berprasangka buruk pada Maura, tapi entah mengapa saat Alessia mengatakan hal buruk tentang Maura, refleks Dylan malah membelanya. CK, Dylan sendiri sebenarnya masih kesal pada Maura yang pergi tanpa pamit padanya tadi pagi, karena itu Dylan pun kesal sendiri pada sikapnya. Alessia sendiri sama kesalnya karena jawaban Dylan, namun ia tetap mencoba untuk tersenyum di depan pria pujaannya itu. Begitukah menurutmu? Baiklah, kalau Pak CEO sudah bilang begitu, aku bisa apa? Tapi sungguh, Dylan, kau bilang aku perhatian pada karyawan, tapi kurasa kau juga tidak kalah perhatian padahal seharusnya kau tidak perlu mengurus karyawan juga. Dylan mengerjapkan mata tidak nyaman. Ah, itu. Kau tahu aku kan, Alessia, walau kadang aku tidak bisa mengingat semua karyawan, tapi kadang juga aku bisa mengingatnya secara random, apalagi setiap hari aku melihat Maura dan berinteraksi dengannya. Jangan lupa kalau dia karyawan di divisi pengembangan produk yang divisinya sangat dekat denganku. Alih-alih membantah kepeduliannya, Dylan malah seolah membela sikapnya lagi. Ada yang aneh dengan mulut Dylan yang bisa berkata sendiri yang tidak sesuai dengan hatinya dan mendadak Dylan pun makin kesal. Alessia sendiri lagi-lagi terdiam karena dari jawaban Dylan seperti menyiratkan bahwa itu benar, ada sesuatu di antara Dylan dan Maura. Namun Alessia pun tidak mau membahas Maura lagi dan mulai membahas tentang mereka saja. Ah, baiklah, tidak usah membahas karyawan lagi. Dylan, ini sudah jam makan siang. Bagaimana kalau kita makan siang bersama di restoran? Dylan langsung melirik jam tangannya. Kau benar, aku sampai tidak sadar kalau ini sudah jam makan siang, ayo makan. Alessia akhirnya bisa tersenyum saat Dylan menerima ajakannya makan siang bersama. Mereka pun melangkah bersama siang itu melewati lobi perusahaan dan melangkah ke arah pintu keluar. Namun mendadak tatapan Dylan pun fokus pada jalan menuju ke kantin perusahaan yang Dylan tahu kalau Maura beberapa hari ini selalu makan di sana bersama Kimi. Bahkan Dylan sampai menghentikan langkahnya menatap arah ke kantin sampai Alessia pun mengernyit. Ada apa, Dylan? Mengapa kau berhenti? Alessia, apa kau tidak mau makan di kantin saja? Apa, makan di kantin? Kau mau makan di sana? Tidak, maksudku. Sesekali kita harus melihat bagaimana makanan di kantin, apakah sudah sesuai dengan standar perusahaan. Ada divisi yang sudah memastikannya, Dylan. Tetap saja inspeksi mendadak diperlukan kan? Ayo ke sana, ajak Dylan yang langsung melangkah ke kantin. Tentu saja Alessia menatap Dylan tidak percaya. Bukannya Dylan sombong dan tidak mau makan bersama karyawan, tidak sama sekali. Hanya saja pria itu hampir tidak pernah makan di kantin. Namun Alessia yang memang ingin sekali makan bersama Dylan pun tidak punya pilihan lain selain mengikuti pria itu. Mereka pun akhirnya tiba di depan kantin yang pintunya berbahan kaca dan sedang terbuka itu. Dan dari posisi Dylan berdiri saat ini, Dylan bisa melihat Maura. Sialnya, Dylan merasa senang saat melihat Maura, seolah mendapatkan apa yang memang tujuannya datang kemari. Dan Dylan lagi-lagi tidak menyukai perasaan ini. Dylan masih kesal pada Maura dan akan selalu kesal pada wanita itu. Namun saat tiba-tiba wanita itu melambaikan tangan ke arahnya, mendadak Dylan pun mematung. Godaan untuk mengangkat tangannya dan ikut melambai begitu besar, namun Dylan menahan dirinya dari melakukan hal konyol seperti itu. Maura sendiri masih belum menyadari keberadaan Dylan sama sekali karena ia hanya fokus pada salah seorang teman yang sedang memanggilnya. Temannya sedang melangkah ke arahnya sambil melambaikan tangan dan Maura pun membalas lambaian tangan itu. Mereka pun mengobrol singkat bersama Kimi juga sebelum akhirnya temannya itu duduk di kursi yang lain. Maura dan Kimi sendiri kembali melanjutkan makan siang mereka saat akhirnya Rania dan yang lain menemukan waktu yang pas untuk mengerjai Maura. Sambil nyengir,
Rania melangkah maju dengan seimbang dan sengaja melangkah cepat ke dekat Maura. Teman Rania yang lain bertugas untuk menyenggol Rania sehingga membuatnya terlihat seolah tidak sengaja. Dan saat waktu yang tepat, Rania pun akhirnya oleng sampai 3 mangkok kuah yang tadi sudah diambilnya terjatuh dengan isi yang menyembur ke arah Maura. Biur, piar, pekik Rania keras. Astaga, pekik Maura yang juga kaget. Maura langsung berdiri dengan begitu syok karena bagian wajah sampingnya sampai ke bajunya semua basah karena kuah sup yang berwarna merah itu. Kimi sendiri juga membelalak kaget. Begitu juga dengan semua karyawan yang ada di sana karena suara mangkok pecah juga terdengar begitu keras di lantai. "Apa yang kau lakukan, Rania? Apa kau tidak punya mata? Kau berjalan seperti orang mabuk," seru Kimi begitu kesal. Maura sendiri masih terlalu syok sampai tidak bisa berkata-kata, namun Rania dan gengnya begitu puas. Hanya saja Rania dan teman-temannya langsung berakting polos. "Ya ampun. Aku benar-benar tidak sengaja, aku juga syok. Bagaimana ini? Aku mengambil sup tom yum dan kemejamu merah semua. Ini semua karena kau yang menyenggolku." Rania berakting menyalahkan temannya. "Maafkan aku, Rania, aku sendiri tiba-tiba oleng." "Astaga, maafkan aku, Maura, bagaimana ini?" Teman Rania berakting dengan sama menjijikkannya sampai Kimi pun begitu kesal dan tidak tahan lagi. "Aku tahu kalian hanya berakting. Kalian pasti sengaja melakukannya kan? Sejak kemarin kalian terus mengganggu Maura dan kesabaranku sudah habis." Kimi melangkah maju ke depan dan sudah berniat menjambak Rania, namun mendadak seseorang muncul di belakang Rania sampai Kimi tidak jadi melakukan apa-apa. Rania yang belum tahu apapun hanya menatap Kimi sambil tertawa mencemooh. "Ada apa? Bukankah kau mau menantangku? Sini maju. Mengapa tiba-tiba kau menjadi ciut? Dengar ya, aku sudah bilang tidak sengaja ya berarti tidak sengaja. Kalau memang Maura terkena sup itu berarti dia sedang sial saja. Untung saja supnya tidak panas atau kulitnya akan melepuh. Jadi bagaimana, kau masih mau melawanku? Sini, setelah kau selesai, aku akan melaporkanmu ke Bu Tina agar kau dihukum karena sudah membuat keributan dan sudah membuliku padahal aku tidak bersalah. Lihat saja. Kimi, kau pasti akan dihukum." Rania berseru dengan begitu lantang dan masih begitu percaya diri memprovokasi Kimi, sebelum tiba-tiba sebuah suara yang begitu tegas mengejutkannya dari belakang. "Bukan dia yang akan dihukum, tapi kau, Rania." Dylan tidak bisa menahan dirinya saat melihat Rania, salah satu dari karyawan divisi pengembangan produk, mendadak oleng sampai menumpahkan kuah sup ke tubuh Maura. Tentu saja Dylan yang belum tahu apapun, awalnya biasa saja melihat Rania dan temannya melangkah. Namun Rania dan temannya itu nampak berbisik sebelum dengan gerakan yang terlihat sengaja, mendadak teman Rania menyenggol Rania dan sup Rania pun mengenai Maura. Kedua tangan Dylan langsung terkepal dan Dylan sangat tidak terima melihat istrinya dikerjai sampai seperti itu. Penuh haru, Dylan sendiri langsung melangkah ke arah mereka. "Dasar wanita iyalan," geram Dylan sambil melangkah. Alicia sendiri nampak begitu kaget melihat Maura terkena kuah sup. Namun Alicia lebih kaget lagi saat melihat Dylan melangkah begitu marah ke arah Rania. Sontak Alicia langsung mengikutinya. Rania sendiri terdengar masih bertengkar dengan Kimi sebelum akhirnya Dylan pun berbicara dengan tegas di sana. "Bukan dia yang akan dihukum, tapi kau, Rania." Suara Dylan pun sontak membuat semua orang menoleh, termasuk Maura. Tuan Dylan," Rania diam-diam terkejut. Maura pun menatap Dylan tanpa suara namun Kimi yang awalnya masih mematung pun mendadak melapor pada Dylan. Bagaimanapun Kimi tahu Dylan adalah suami Maura. Sekalipun Dylan tidak cinta, tapi Kimi yakin Dylan tidak akan terima Maura diperlakukan seperti ini. "Itu. Rania sengaja melakukannya, Pak Dylan," seru Kimi yang membuat Rania dan gengnya makin membelalak. "Itu tidak benar, Pak Dylan, aku tidak sengaja tersenggol oleh temanku dan supnya tumpah, aku juga tidak menyangka supku bisa terkena orang lain," Rania membela dirinya. "Bohong, Pak Dylan, sudah sejak kemarin Rania terus membuli Maura jadi kali ini pasti dia sengaja, Pak Dylan," balas Kimi nyolot.
Rania segera menoleh ke arah Kimi. Dasar wanita ialan bermulut besar, kau. Cukup, bentak Dilan yang lagi-lagi membuat semua orang langsung terdiam. Aku sudah melihat semuanya dan aku tidak bodoh untuk menyimpulkan semuanya. Dengarkan aku, Rania, mulai hari ini, aku tidak mau melihat wajahmu lagi. Aku tidak mau mempunyai karyawan yang tidak punya akhlak sepertimu. Semua orang lagi-lagi membelalak mendengarnya, termasuk Maura. Apa, Pak, aku dipecat, seru Rania tidak percaya. Kau tidak bodoh untuk mengartikannya kan, Rania, kau dipecat jadi silakan kemasi semua barangmu dan minta pesangon di HRD. Tidak, Pak, jangan pecat aku sungguh tidak sengaja, Pak Dilan, aku sungguh tidak sengaja. Tidak boleh ada bentuk pembulian apapun di dalam kantor ini dan aku akan menindak tegas semua pelakunya. Tapi jangan pecat aku, Pak, sungguh aku membutuhkan pekerjaan ini, Pak Dilan, maafkan aku punya banyak tanggungan dan aku harus bekerja, Pak. Maura yang awalnya masih emosi pada Rania pun mendadak terdiam. Yang pertama, Maura tidak ingin Rania dipecat hanya karena dirinya karena itu berarti Maura memutuskan penghasilan Rania. Dan yang kedua, Maura tertegun mendengar kalimat mempunyai banyak tanggungan. Maura tahu tidak semua orang hidup dalam kesulitan seperti Maura. Bahkan banyak karyawan yang hidupnya sendiri cukup enak walau tidak berlebihan. Bekerja hanya sebagai pendapatan tambahan bagi mereka. Namun ada juga sebagian orang seperti Maura yang memang tidak mau makan jika tidak bekerja, apalagi jika Rania juga mempunyai tanggungan lain seperti Maura. Maura pun kesal sendiri dengan hatinya yang akhirnya malah harus membela Rania agar Rania tidak dipecat. Pak Dilan, seru Maura tiba-tiba sampai membuat semua orang langsung menatap Maura sekarang. Kurasa kau tidak perlu memecatnya. Kimi sampai menatap Maura tidak percaya. Sungguh Kimi puas sekali saat Dilan langsung memecat Rania, tapi Maura malah bersikap seperti ini. Sungguh tidak perlu memecatnya, kurasa semua orang membutuhkan pekerjaan ini dan aku. Aku memaafkan Rania, jangan pecat dia kumohon. Dilan sampai memicingkan matanya menatap Maura. Dia sengaja mempermalukanmu di depan umum, Maura. Mungkin itu benar, dia tidak sengaja. Apa kau bodoh? Hah, tidak sengaja tapi bisa begitu pas? Ya. Mungkin saja. Dilan tertawa kesal karena ia sudah membela Maura malah Maura tidak berterima kasih. Maura, apa yang membuatmu berpikir kau bisa merubah keputusanku? Maura, keputusanku tidak akan berubah, tegas Dilan lagi. Tapi, Pak, kurasa itu tidak bijak karena Rania sudah bekerja lama di sini. Bagaimana kalau memberinya surat peringatan saja? Tawar Maura. Rania nampak tidak percaya Maura membelanya, tapi Rania pun langsung memanfaatkan kesempatan itu untuk kembali memohon pada Dilan. Tentu saja Rania sama sekali tidak terharu pada sikap Maura saat ini. Rania tidak punya perasaan apapun tapi yang jelas, ia tidak boleh sampai dipecat. Benar, Pak Dilan, aku sangat membutuhkan pekerjaan ini, tolong, Pak Dilan, keluargaku bergantung padaku, seru Rania lagi yang membuat Maura makin yakin bahwa tindakannya benar. Walaupun sungguh semua karyawan yang lain berbisik karena mereka tahu Rania bukan orang susah. Bahkan Rania ke kantor menggunakan mobil pribadi, walaupun Maura dan Kimi tidak pernah tahu itu karena memang mereka belum lama bekerja untuk bisa memperhatikan begitu banyaknya karyawan sedetail itu. Suasana pun mendadak gaduh saat Rania dan gengnya memohon pada Dilan namun Dilan masih belum merubah keputusannya sama sekali. Hingga akhirnya Alicia pun ikut bicara. Dilan, kurasa Maura benar tidak bijak memecat Rania seperti ini. Kita harus melakukan penyelidikan dulu seberapa berat kesalahannya sebelum memecat karyawan. Rania mengangguk dan menatap Dilan penuh harap. Dilan sendiri langsung melirik Maura yang juga sedang menatap penuh harap padanya dan akhirnya Dilan pun menghembuskan napas kesalnya. Baiklah, dengarkan aku. Rania, aku menghargai apa yang sudah kau lakukan untuk perusahaanku, tapi aku tidak bisa mentolerir sikapmu.
kau akan mendapatkan surat peringatan dan satu kali lagi kau melakukan sesuatu yang tidak bermoral seperti ini. Silakan pergi sendiri, apa kau mengerti? Rania menahan napasnya sejenak mendengar suara tegas Dylan, namun Rania langsung mengangguk mengerti. Aku mengerti, Pak Dylan, maafkan aku, terima kasih banyak. Pak, terima kasih banyak, Bu Alicia, seru Rania tanpa berterima kasih pada Maura bahkan tanpa melirik Maura sama sekali. Aku akan meminta cleaning service membersihkan semua sisa ini, Pak, dan kejadian ini tidak akan terulang lagi, aku janji. Pak Dylan, imbu Rania yang langsung memicingkan matanya lagi. Cleaning service, tidak ada cleaning service. Rania, kau yang harus membersihkannya, itu hukuman untukmu, tegas Dylan lagi. Dan Maura pun begitu puas mendengarnya. Setidaknya walaupun Rania tidak dipecat, tapi hukuman membersihkan kantin adalah hukuman yang pasti menyebalkan untuk Rania. Rania langsung memohon lagi tapi keputusan Dylan kali ini tidak bisa diganggu-gugat. Ingat, Rania, aku tidak mau melihat cleaning service membantumu, kau yang harus membersihkannya. Dan Maura, kau ikut ke ruang kerjaku sekarang, tita Dylan. Maura yang mendengarnya pun mengerjapkan mata sebelum ia pun akhirnya mengikuti Dylan. Mereka meninggalkan Alicia yang masih mematung di tempatnya karena setelah bertemu Maura, Dylan seolah melupakan dirinya. Namun Alicia menahan perasaannya dan tetap ada di kantin, bersikap seperti GM yang baik dan mengawasi Rania membersihkan kantin. Sedangkan Kimi sendiri langsung tertawa penuh kemenangan. Itu akibatnya kalau kau mencari masalah dengan Maura, tahu rasa, wanita etan, seru Kimi. Kau yang wanita etan, dasar sialan kau. Kimi, cekak, sudah untung Maura memohon untukmu, kalau bukan Maura memohon, kau pasti sudah dipecat, bahkan kata terima kasih saja tidak keluar dari mulutmu. Kau benar-benar tidak punya akhlak, Rania. Cih, jangan sok penting, kau pikir Maura itu siapa? Sampai Pak Dylan mendengarkan ucapannya, Pak Dylan juga pasti tidak rela kehilangan aku yang hebat ini. Bahkan Bu Alicia juga membelaku. Kau belum tahu saja, terserah apa katamu tapi ingat, jangan pernah mencari masalah dengan Maura lagi atau Pak Dylan tidak akan melepaskanmu, seru Kimi sebelum ia berpamitan pada Alicia dan langsung pergi dari sana. Alicia yang mendengar semua ucapan Kimi pun mendadak menoleh menatap Kimi dan rasa penasarannya membuatnya akhirnya mengejar Kimi. Kimi, panggil Alicia. Ya, Bu, seru Kimi sambil menoleh ke arah Alicia. Maaf, aku tidak akan bertanya tentang pekerjaan tapi... Sepertinya Pak Dylan dan Maura cukup dekat, kau juga tahu itu ya? Kau tahu aku keluar negeri cukup lama jadi aku tidak tahu apa yang sudah terjadi selama aku tidak ada. Apa mereka memang sedekat itu? Tanya Alicia dengan nada yang santai agar Kimi tidak merasa sedang diinterogasi. Namun Kimi membelalak mendengarnya. Bagaimanapun Kimi harus menjaga rahasia ini dan Kimi tidak boleh sampai keceplosan sama sekali. Maaf, Bu, aku tidak tahu maksudmu dekat seperti apa. Tapi Maura itu termasuk karyawan berbakat yang disayangi oleh Bu Tina dan Pak Dylan juga, maksudku. Pak Dylan selalu meminta Maura presentasi jadi aku bisa bilang seperti itu, haha. Tolong jangan dimasukkan ke hati, itu hanya opiniku saja, tapi yang jelas, Pak Dylan pasti tidak terima kalau karyawan sebaik Maura harus dibulikan. Kimi terus tertawa sambil menjelaskan maksudnya dan Alicia yang merasa tidak mendapatkan jawaban yang ia mau. Terpaksa hanya mengangguk dan tersenyum. Sementara itu, Dylan sudah membawa Maura ke ruang kerjanya dan sudah meminta Jody segera membelikan Maura baju baru di butik terdekat. Jody akan segera datang jadi buka bajumu dulu, Maura, kau bau sup dan itu membuatku muak, dan satu lagi, jangan pernah menentangku di depan umum seperti tadi lagi, apa kau tidak lihat aku sedang membelamu, Bukan masalah dibela tapi kau tidak seharusnya langsung memecat orang seperti itu. Aku bosnya, Maura. Tapi itu membuat penghasilan orang terputus, Dylan, dan aku akan merasa bersalah padanya kalau dia tidak mampu menghidupi keluarganya nanti. Terserah padamu, entah kau itu terlalu bodoh atau sok baik, bagaimana bisa kau percaya kalau dia menghidupi keluarganya sedangkan dandanannya begitu heboh setiap hari. Maura sampai terdiam mendengarnya.
Sungguh Maura tidak berpikir sampai sana, tapi memang penampilan Rania sendiri sangat modis setiap harinya. Itu. Sudah, tidak usah banyak bicara, buka bajumu. Sebentar lagi Jody akan datang membawa baju baru dan sementara pakai dulu kemejaku ini. Dylan mengeluarkan salah satu kemejanya yang memang ada di kantor. Dylan dan Maura sudah ada di ruangan wardrobe kecil yang ada di dalam ruang kerja Dylan. Ada sekat di ruang kerja besar itu yang memisahkan tempat kerja dan ruang wardrobe beserta kamar mandi. Dylan pun menyimpan beberapa kemeja dan jas karena terkadang Dylan harus menghadiri acara penting mendadak tanpa sempat pulang. Maura yang melihat kemeja Dylan pun menggeleng. Aku tidak mau memakai itu. Mengapa tidak mau? Apa kau mau memakai kemeja berbau itu? Lihatlah kemejamu sudah berubah warna menjadi merah dan lihat bahkan itu sudah tembus pandang. Maura yang menyadarinya langsung menyilangkan kedua lengan di depan dadanya. Astaga, aku tidak sadar. Ya, kau tidak sadar tapi kau sudah memberikan pemandangan pada semua pria di kantor ini. Sial, sekarang cepat buka bajumu dan ganti dengan ini. Aku akan menggantinya saat Jody datang. Itu terlalu lama. Maura, buka sekarang, kau bisa mandi di kamar mandiku nanti, tapi buka dulu sekarang. Itu. Aku akan menunggu di kamar mandi saja. Siapa yang mengizinkanmu masuk duluan? Buka dulu, kau boleh menunggu di kamar mandi kalau kau sudah mengganti bajumu. Aku tidak mau kamar mandiku berbau. Aku tidak mau, Dylan, aku tidak mau buka baju. Sial, jangan bersikap seolah mau dilecehkan. Maura, aku tidak bernafsu padamu. Buka bajumu dan pakai ini lalu tunggu di kamar mandi. Apa susahnya? Aku mau membukanya di kamar mandi. Tidak, kamar mandiku bisa bau. Berapa kali aku harus mengulangnya? Buka sekarang dan masukkan baju bau itu ke dalam paper bag ini. Cepat. Maura, kalau kau begitu lamban, aku saja yang melakukannya. Dylan sudah mendekati Maura namun Maura pun menghentikannya. Aku bisa buka sendiri. Aku bisa buka sendiri. Kalau begitu cepatlah. Tapi balikkan tubuhmu dulu. Apa? Balikkan tubuhku? Untuk apa? Aku malu, Dylan. Malu apanya? Aku sudah melihat semuanya bahkan merasakannya. Kau masih mau malu apa? Hah? Oh, pipi Maura seketika memanas mendengar ucapan Dylan. Itu. Berhenti membahasnya, Dylan, balikkan tubuhmu saja. CK, Maura, jangan bertingkah seperti perawan saja, aku ini suamimu, Liz. Membuatku kesal saja. Dylan mengomel namun tetap membalikkan tubuhnya dan Maura pun bernapas lega. Perlahan ia membuka kemejanya dan merasa jijik sendiri karena baunya. Kemejanya sudah begitu kotor hingga terpaksa ia pun mengelap lehernya juga dengan kemeja itu. Namun Maura terus mengomel dalam hatinya menghadapi orang aneh seperti Dylan. Mengapa Maura harus telanjang di sini bukannya di kamar mandi? Dasar orang aneh. Dylan sendiri yang sudah tidak sabar menunggu pun akhirnya langsung membalikkan tubuhnya lagi dan melihat Maura sudah melepas kemejanya. Dylan menahan napasnya sejenak melihat tubuh bagian atas Maura yang hanya tertutup penutup dada itu dan Maura sangat seksi. Kalau sejak tadi kau membuka bajumu maka kita tidak perlu berdebat seperti ini, Maura, omel Dylan lagi berusaha tetap bersikap biasa. Maura pun kembali menyilangkan satu lengan di depan dadanya sambil menyodorkan kemejanya. Ini, masukkan ke sini, seru Dylan yang membuka paper bag dan Maura langsung memasukkan kemejanya ke sana. Sudah, aku akan menunggu Jody di kamar mandi. Apanya yang sudah, yang lain masih basah, Maura? Apanya yang lain? Kemejaku sudah kubuka, seru Maura lagi. Tapi Dylan yang kesal sendiri pun langsung mendekati Maura dan tanpa aba-aba langsung menangkup salah satu dada Maura yang masih tertutup penutup dada. Ah, apa yang kau lakukan? Pekik Maura kaget. Namun Dylan malah membuat gerakan meremat perlahan sampai Maura begitu tegang dan hampir meloncat. Dylan, ini juga basah dan bau, buka sekarang dan taruh di sini. Apa? Aku tidak mau, seru Maura yang lagi-lagi menyilangkan kedua lengan di dadanya. Ya ampun, Maura, basah juga. Tapi bukan berarti kau harus melecehkanku seperti itu. Siapa yang melecehkanmu? Aku hanya memeriksanya.
Tapi kau memijatnya? Kalau tidak dipijat, bagaimana bisa terasa basah atau tidak? Lagi pula ini bukan pertama kali aku melakukannya. Ya ampun, Maura, kau benar-benar seperti anak kecil, membuat kesabaranku habis saja. Buka dan masukkan ke sini, tidak usah berdebat lagi. Dylan sudah benar-benar emosi dan Maura yang sudah tidak mau bertengkar pun akhirnya melupakan harga dirinya dan melepas semuanya sambil memunggungi Dylan. Bahkan Maura juga membuka celananya dan memasukkan semua ke dalam paper bag Dylan, lalu Maura segera berlari masuk ke kamar mandi dengan jantung yang berdebar kencang karena baru saja ia benar-benar telanjang di depan Dylan. Dylan sendiri masih mengedipkan matanya sambil menatap pintu kamar mandi yang sudah tertutup itu. Rasanya ingin sekali Dylan ikut masuk ke sana karena Dylan langsung melihat Maura barusan. Sial, aku sudah menyuruhnya memakai kemejaku dulu tapi dia memilih berlari elanjang ke kamar mandi, geram Dylan dengan napasnya yang sudah berat. Dia pasti sengaja menggodaku, dasar Maura Iyalan, lihat saja. Aku akan menghukummu nanti malam, geram Dylan lagi yang bukannya mereda, malah makin on.